Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau membahas materi dari coach saya, Coach Sony Abikim, tentang inner journey, perjalanan ke puncak hati. Inner journey adalah salah satu tema dari rangkaian modul-modul Inner Game Life Coach Academy. Kita mulai pembahasan hari ini dengan pemahaman bahwa menderita atau tidaknya seseorang tidaklah ditentukan oleh hal-hal di luar diri, malah melainkan oleh makna yang di dalam diri, yaitu puncak keadaan batin. Kalau kita berbicara tentang puncak keadaan batin itu yang kayak gimana sih? Jawabannya adalah saat kita menemukan makna. Karena ternyata menderita atau bahagianya kita tidak tergantung pada apapun keadaannya, tapi tergantung pada makna yang kita beri. Yang namanya masalah hidup tidak bisa kita hindari, tapi menderita atau bahagianya kita adalah pilihan kita sendiri. Pain is inevitable, but suffering is your choice. Mungkin suatu saat kita kehilangan orang yang kita cintai, atau usaha kita gagal sehingga banyak hutang. Kejadian tersebut tidak bisa kita hindari. Tapi bagaimana cara kita memaknainya? Kalau dalam teori pendekatan psikologi, ada 3 teori penggerak jiwa. Teori yang pertama dari Sigmund Freud, yaitu manusia digerakkan oleh keinginan untuk mencari kenikmatan. Seringkali manusia hanya mencari kenikmatan yang sesaat, bukan berkorban untuk mencari nikmat yang sesungguhnya. Contohnya, berselingkuh adalah kenikmatan jangka pendek, tapi akan memberikan efek penderitaan secara jangka panjang. Rumah tangga hancur dan anak-anak pun menjadi korban. Atau sering makan junk food dan tidak mau berolahraga. Hal itu akan mengorbankan kesehatan pada akhirnya. Teori yang kedua dari Alfred Adler, yaitu manusia hidup hanya demi kekuasaan. Makanya manusia berpolitik, berperang, berkonflik, bahkan korupsi. Itu semua hanya demi kekuasaan dan uang. Teori yang ketiga dari Viktor Frankl, bahwa manusia digerakkan bukan hanya mencari kenikmatan dan kekuasaan, melainkan untuk mencari makna. Menurut teori ini, siapapun yang tahu makna atau alasan untuk hidup, maka dia akan bertahan dalam situasi yang seberat apapun. Kalau ada orang yang masih suka stres, bingung, depresi, atau apapun kemelut-kemelut batin, tandanya dia itu belum menemukan makna dalam hidupnya. Bila kita menemukan meaningful reason, semua penderitaan tidak akan kita rasakan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita melangkah menemukan makna yang dimaksud? Menemukan inner journey, perjalanan menuju puncak hati. Dalam materi ini, kita akan membahas ada 3 langkah untuk mencapai inner journey. Langkah pertama yaitu dealing with emptiness, berusaha berdamai dengan kekosongan di dalam hati. Misalnya habis di PHK, atau banyak hutang, kehilangan orang yang dicintai, atau biasanya sehat tapi tiba-tiba sakit. Maka kita akan merasakan kehampaan dan tiba-tiba alasan untuk hidup mendadak hilang. Hati rasanya kosong. Apa yang bisa kita lakukan? Maka hadapi dan yakin bahwa semua penderitaan akan ada hikmahnya. Kita tetap perlu bertanya, apa ya maksud baik Allah kita diberikan keadaan seperti ini? Jadi fokuskan pikiran ke husnuzon. Dan jangan pernah hilang dari diri kita adalah prasangka baik kepada Allah. Dan bukan kepada Allah saja,
tetapi kepada keadaan, kepada semua orang, dan kepada semua hal. Karena itu semua terjadi atas izin Allah. Semua ini pasti ada hikmahnya. Semua akan baik pada akhirnya. Just stay on the track. Ujian akan selalu terjadi di dalam hidup. Tidak apa-apa awalnya punya perasaan hampa atau menderita, karena hal itu akan menggali kekuatan batin dan ketangguhan jiwa kita pada akhirnya. Aku sebagaimana prasangka hambaku. Prasangka itu cerminan hasil. Prasangka mempengaruhi kondisi batin. Allah Maha Sayang dengan hambanya adalah pondasi dasar yang perlu kita bangun. Kita bahkan sudah berdoa di waktu-waktu mustajab, tapi rasanya kenapa kok tertunda? Kenapa Allah belum mengijabah doa-doa hamba-hambanya? Tidak ada doa yang sia-sia. Mungkin tertunda karena ingin disempurnakan atau ingin digantikan dengan yang lebih baik. Maka tetap jagalah prasangka baik kita. Lalu langkah kedua adalah discovering meaning life. Memilih makna atas penderitaan yang kita rasakan. Kalau fisik kita menderita sekalipun, tapi batin kita jangan sampai menderita. Kita selalu bisa memilih bagaimana memaknai suatu peristiwa. You are not freedom from, but freedom to. Kita tidak akan bebas dari, tapi bebas untuk. Kita tidak akan bebas dari masalah, kadang sakit, kadang gagal, banyak hutang, ditinggalkan orang yang kita cintai. Kita memang tidak bisa memilih peristiwanya, tapi bisa memilih maknanya. Berfokuslah pada apa yang berada di dalam kendali, bukan yang di luar kendali. Misalkan bisnis kita gagal, oke. Terus apa pilihan saya? Bagaimana saya memaknainya? Kita mau nambah stres kah? Atau ya sudah, kita mulai semuanya dari awal. Ini adalah pembelajaran buat saya. Itu adalah makna yang kita berikan. Sibuk stres menderita bukanlah solusi. Jadi kalau kita tidak bisa mengubah sebuah situasi, maka kita perlu mengubah makna dari situasi tersebut. Ada pesan kebaikan dari Allah untuk kita, maka temukan maknanya dan batin pun akan benar. Ada beberapa cara dalam menemukan makna. Yang pertama adalah bergerak terus dan berkarya. Kadang kita menemukan makna lewat pekerjaan atau aktivitas kita masing-masing. Lalu membangun hubungan atau connection dengan anak, pasangan, orang tua, atau sahabat dekat. Jangan terjebak dengan eksklusivitas atau individualistis, karena akan membuat kita makin sulit menemukan makna. Dan yang terakhir, yang ketiga, bahkan dalam penderitaan sekalipun, kita tetap bisa menemukan makna. Awalnya kita harus bertahan dan menahan dulu, karena di fase pertama guncangannya sangat luar biasa. Challenge yang paling besar adalah guncangan yang pertama, saat kita menghadapi sebuah situasi yang memilukan. Disinilah pentingnya bertahan dulu, tetap sabar dan menahan diri walau belum ridho. Setelah waktu berjalan, makin lama kita pun akan makin merelakan. Inilah yang dinamakan ridho. Setelah kita sudah ridho, hikmah pun mulai muncul dan berubah menjadi syukur. Ternyata ada pembelajaran dari kejadian tersebut. Jadi proses perjalanan menemukan makna adalah dengan sabar, ridho, kemudian bersyukur. Dan terakhir, langkah ketiga adalah self-transcendence. Kalau berbicara tentang inner journey itu, puncaknya adalah self-transcendence, yaitu mampu meniadakan dirinya. Tidak menganggap dirinya yang paling hebat, berfokus pada tujuan yang lebih besar, lebih penting, yang lebih mulia.
Di antara tanda-tanda seseorang sudah berada dalam puncak pencerahan yaitu dia tidak lagi butuh dikagumi orang lain, tidak butuh validasi eksternal. Tapi tujuan hidupnya adalah demi meraih ridho Allah. Di sini kita akan membahas inner journey, bagaimana perjalanan menemukan makna. Menuju puncak hati adalah beribadah kepada Allah. Kalau dalam beberapa literatur, intinya adalah manusia kalau sudah dalam puncak hati, maka akan meleburlah yang namanya ego. Merasa diri kita kecil, meniadakan diri demi tujuan yang lebih agung. Makin banyak kita belajar, makin merasa kita tidak tahu apa-apa. Tahap pertama orang belajar seperti yang tahu segalanya. Merasa diri yang paling pintar dan sibuk menyalahkan semua orang. Tapi teruskan pembelajarannya, teruskan perjalanannya, maka makin lama kita belajar, maka akan semakin menyelami samudra ilmu Allah yang maha luas, dan makin kita merasa kecil, makin bijak dan makin tidak mudah menghakimi. Inilah yang dinamakan peak experience, pengalaman ke puncak hati, yaitu menundukkan ego dan nafsunya di dalam kehendak Allah. Dan itu adalah puncak hati seorang hamba. Dia berikan hidupnya demi meraih cinta dan ridho Allah. Karena pada akhirnya hidup ini adalah antara kita dengan Allah, bukan dengan orang lain. Dan semakin saya banyak belajar tentang menemukan makna, semakin saya menyadari kalau dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah dan berdoa kepadanya. Juga agar banyak menebarkan manfaat dan kebaikan untuk orang lain. Dan siapa manusia yang paling dicintai Allah? Yang paling dicintai Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia lain. Amalan yang paling dicintai Allah adalah memasukkan rasa bahagia kepada muslim lainnya. Mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh. Nasihat yang selalu diulang-ulang oleh guru saya adalah berapa banyak manusia yang hatinya telah kita sentuh dan hidupnya berubah. Hingga bertahun-tahun setelah kita tiada, mereka masih mendoakan kita dengan tulus. That is your legacy. When you leave this earth, how many hearts you touch? Demikian sedikit penjelasan dari saya tentang bagaimana cara mencapai inner journey. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.